Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini akan mempresentasikan laporan hasil observasi dan wawancara di SDN 67 Pinang Samarinda mengenai standar penilaian pendidikan. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dosen pembimbing Dr. Anwar Abdussalim, MPD. Kami dari kelas 1C PGSD kelompok 8 yang berkemuliaan pertama Dindi Pradana Putra, kedua saya sendiri Elizabeth, ketiga Hermi Septima Herjun, dan keempat Rizka Aryani. Program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widagama Mahakam Samarinda tahun 2023. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Saya Dendi Pradana Putra. Di sini saya akan menyampaikan bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi dan mengetahui kebutuhan belajar dan tercapai pengembangan atau hasil belajar peserta didik. Sehingga penulis memilih SDN 007 Sungai Pinang Samarinda sebagai tempat untuk observasi dalam pemenuhan tugas mata kuliah pengantar pendidikan dalam hal mengkaji dan membedah mengenai standar pendidikan. Rumuslah masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Apakah standar penilaian pendidikan berjalan dengan baik sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah dasar, yaitu kurikulum Merdeka Belajar? 2. Apakah program standar penilaian pendidikan yang selama ini telah dilaksanakan di sekolah dasar? 3. Berdasarkan pelaksanaan standar penilaian pendidikan di sekolah dasar. Tujuan penulisan: untuk mengetahui apakah standar penilaian pendidikan berjalan dengan baik sesuai dengan kurikulum yang. 2. Untuk mengetahui apa saja program standar penilaian pendidikan yang telah dilaksanakan di sekolah dasar. 3. Untuk mengetahui pelaksanaan standar penilaian pendidikan di sekolah dasar. Metode observasi. Pada observasi di SDN 007 Sungai Pinang Samarinda, kami menggunakan dua pendekatan metode, yaitu metode observasi dan metode wawancara. Waktu observasi di SDN 007 Sungai Pinang Samarinda ini dilakukan pada hari tanggal Rabu tanggal 4 Januari 2023. Waktu 15.00 sampai 16.00 WITA. Tempat SDN 007 Sungai Pinang Samarinda. Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani 1 Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang. Lanjut ke bab 2, wawancara dan observasi. Di sini sudah ada beberapa wawancara yang kami lakukan dan langsung dengan jawabannya. Di sini saya akan membacakan dari nomor 1 sampai pertanyaan nomor 3 beserta langsung dengan jawabannya. Yang pertama, apakah sekolah telah mengukur pencapaian hasil belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah? Jawabannya, sudah. Selama 2 tahun ini menggunakan kurikulum mereka belajar. Yang kedua, apakah tujuan pembelajaran selama ini telah dilakukan dengan sesuai? Jawabannya,
Rumusan sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, yaitu modul ajar yang berisi instrumen penilaian. Nomor 3, bagaimana perencanaan penilaian yang telah dilakukan sekolah selama ini? Jawabannya, pada saat pembuatan modul ajar, sudah direncanakan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan pembelajaran di sekolah D? K21, terpadu pengetahuan dan keterampilan itu dijadikan satu, tapi dengan instrumen yang berada. Contohnya kalau semua nanti disikapi bagaimana? Akan kelihatan nanti di setiap pembelajarannya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dipresentasikan atau dibacakan oleh teman kami. Nama saya Rizda Aryani. Saya akan melanjutkan membaca materi. Apakah pemilihan pengembangan instrumen telah mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik? Sudah di K21. Menggunakan penilaian dengan asesmen diagnostik penilaian di awal sesuai karakteristik siswa mengenai minat dan bakat. Guru harus mengetahui dan membedakan tentang karakteristik antara siswa atau siswa lainnya. Yang kelima, apakah pelaksanaan penilaian peserta didik dilakukan secara profesional dari awal sampai akhir pembelajaran? Di awal pembelajaran, sebagai proses guru harus melihat siswa saat belajar sejak awal. Di akhir ada seperti penilaian pengetahuan. Guru dapat mengambil nilai tersebut sebagai nilai pembelajaran. Keenam, bagaimana pengolahan hasil penilaian selama ini? Berupa angka atau deskripsi? Dua-duanya ada. Kalau di hasil akhir seperti rapot muncul dua-duanya. Ada nilai angka dan deskripsi. Bila di kelas ada nilai pengetahuan dan keterampilan yang terpadu. Jika anak mampu menyelesaikan pembelajaran, akan tetap ditulis instrumen. Jika dalam bentuk angka, hasil akhir apakah sesuai dengan skala interval yang ditentukan. Di K21, di setiap kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP, nilai KKTP berdasarkan interval. Siswa mampu ditarget 70-80. Apakah pelaporan penilaian objektif, akuntabel, dan informatif? Ya, pelaporan penilaian telah dilakukan objektif, akuntabel, dan informatif. Apakah pelaporan penilaian dituangkan dalam bentuk hasil belajar seperti rapot? Ya, pelaporan penilaian dalam bentuk rapot yang dilakukan akhir semester atau kenaikan kelas. Bila di akhir pembelajaran dalam bentuk nilai langsung pada buku anak, lalu guru menyalin di daftar nilai. 9. Bagaimana penilaian formatif seperti tes lisan selama ini dilakukan? Menurut narasumber, sebagai pengajar di kelas tidak pernah meminta siswa untuk menghafal kecuali perkalian. Literasi lisan yang dilakukan oleh ibu adalah dengan melemparkan sebuah soal cerita, lalu anak menciptakan kembali cerita tersebut. 10. Bagaimana penilaian sumatif seperti tertulis selama dilakukan? Setelah pembelajaran selesai dilakukan, siswa akan mengerjakan tes tulisan sesuai dengan modul belajar. Untuk ujian tengah semester UTS di K21 tidak ada, jadi kembali kepada kebijakan sekolah. SDN 007 Sungai Pinang Samarinda memilih untuk mengikuti UTS. Baik, materi selanjutnya B3 hasil wawancara. Kurikulum yang digunakan SDN 007 Sungai Pinang Samarinda adalah K13 dan K21. Kelompok 8 memilih untuk mewawancarai narasumber dengan penilaian K21 yang selama 2 tahun telah dilakukan di sekolah. Tujuan pembelajaran telah dilakukan sesuai dengan RPP, yaitu modul ajar yang berisi instrumen penilaian. Kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di SDN 007 Sungai Pinang bahwa standar penilaian pendidikan telah dilakukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yaitu Merdeka Belajar atau K21. Bab 3 penutup. C3 kesimpulan. Maksudnya C1 kesimpulan. Pada dasarnya standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian pendidikan berjalan dengan baik
sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, di mana sekolah telah menjalankan kurikulum Merdeka Belajar selama 2 tahun. Untuk program rumusan sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, yaitu modul ajar yang berisi instrumen penilaian. Dari pelaksanaan selama ini, di awal pembelajaran, sebagai proses guru harus melihat siswa saat belajar sejak awal, mengetahui dan dapat membedakan karakteristik, minat, bakat di setiap siswa yang berbeda. Di akhir, guru dapat mengambil nilai dari hasil belajar atau rapor. C2. Saran. Selama proses sebelum observasi dan wawancara, memang masih banyak kekurangan. Kami berharap semoga kedepannya bisa lebih baik. Oke, berakhirlah presentasi observasi dan wawancara kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri, akan ditampilkan lampiran dokumentasi. Mari bersama kita lihat.